maupun untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa, konsolidasi nasional harus diperkuat. Identitas itu suatu realitas yang tidak boleh mempolitisasi, itu ya. Tapi melihat sebagai satu realitas itu ada. Sekarang bagaimana demokrasi bisa bertumbuh di beragamnya identitas, di bangsa yang plural. Dan Indonesia sudah punya pengalaman, kita kan sudah selalu melakukan itu. Kita sudah tahu yang mana yang tidak boleh, yang mana yang berbahaya. Ada gelagat atau tidak ada gelagat, kita tahu bahwa ini sudah pernah terjadi. Oke. Dan kita tidak mau memperbolehkan ini berlanjut terus. Kita tidak ingin ini berlanjut terus. Maka ya kami bersiap-siap juga untuk mencegah itu terjadi lagi. Nah, walaupun identitas seperti yang sampean bilang tadi bisa saja bukan hanya soal agama, tapi jelas bahwa dalam pengalaman kita yang menjadi ancaman terbesar ini adalah identitas agama. Kita tidak mau membiarkan itu berlangsung. Ya, memang salah satu beban ya sejarah yang tetap tersisa dari Anies kan adalah Pilkada 2017, sehingga Anies dicitrakan bukan terlibat tapi membiarkan dan menikmati. Saya tidak heran kalau kita kemudian akan melihat banyak gimmick-gimmick yang pada masa menjadi gubernur pun itu kemudian sudah mulai dilakukan ya, berkaitan dengan kelompok-kelompok minoritas terutama, dan itu hak seorang Anies untuk kemudian melakukan komunikasi politik seperti itu. Tapi Luhut, pendukung Anies mantan teroris, HTI, FPI, dan PA212 jualannya agama. Luhut Sitompul memberikan komentar keras kepada Anies Baswedan yang telah diusung Partai Nasdem sebagai calon presiden 2024 mendatang. Mantan politisi Demokrat ini menyebutkan bahwa Anies Baswedan dikelilingi pendukung yang jualannya agama. Menurut Luhut, berdasarkan pengalaman, Anies menang di pemilihan kepada daerah DKI Jakarta 2017 lalu karena isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Katanya, Anies juga tak bisa dilepaskan dari politik identitas. Diketahui mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah diusung Partai Nasdem untuk maju di Pilpres tahun 2024 nanti. Kelompok ex-HTI dan FPI dukung Anies Baswedan Presiden 2024. PA212 tidak kenal. Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin mengaku tak kenal dengan simpatisan ex-FPI yang deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan. Dukungan untuk Anies maju Pilpres 2024 itu dideklarasikan kelompok Majelis Sang Presiden di Hotel Bidakara Rabu pagi. Berikut nama-nama anggota yang hadir dalam deklarasi tersebut. Pembaca deklarasi: 1. Habib Musalan bin Muhammad. 2. Habib Syarif Abdullah Al-Haddad. 3. Ustadz Zainal Mutakin. 4. Ustadz Ahmad Jaki. 4. Ustadz Haji Abdullah Gadir. 5. Usman Adnan. 6. Muhammad bin Anwar Marta. Narasumber dalam konferensi pers: 1. Habib Alif Akbar bin Abdurrahman Al-Yamani. 2. Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. 3. Ustadz Wandi Supandi. 4. Ustadz Kartono. 5. Ustadz Syahroni. 6. Zainal Abidin. Novel Bamukmin menduga kelompok tersebut hanya mencatut nama FPI. Ketua Umum PA212 Slamet Marif juga tak mengenal nama-nama tersebut. Menurut dia, tidak masalah jika ada kelompok orang yang mengaku dari FPI lalu mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan. Reuni Aksi 212 akan kembali digelar, pilih di masjid bukan Monas. Sekretaris Majelis Syuro PA212 Slamet Ma'arif memastikan pihaknya tak menggelar reuni aksi 212 di sekitar Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Jumat 2 Desember mendatang. Sebagai gantinya, ia mengatakan reuni aksi 212 tetap digelar di Masjid Agung Atin, Jakarta Timur dengan tajuk Indonesia Bersolawat. Slamet membeberkan alasannya menggelar reuni aksi 212 itu di Masjid Atin lantaran mencermati situasi pandemi COVID-19 belakangan ini. Ia juga mengaku mendengarkan masukan dari berbagai ulama yang menyarankan agar acara tersebut digelar di masjid. Slamet berharap acara reuni aksi 212 di Masjid Atin akan lebih khusyuk.
Rencana reuni aksi 212 akan dimulai pada pukul 03.00 hingga 09.00 WIB. Acara ini diwakili dengan sholat tahajud bersama, kemudian dilanjutkan muhasabah, sholat subuh berjamaah, dan tausiah agama dari para tokoh yang hadir. Reuni 212 terinspirasi dari demonstrasi bertajuk Aksi 212. Awalnya digelar pada 2 Desember 2016 silam di lapangan Monas. Saat itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok didemo terkait dengan pernyataannya soal Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Aksi itu dimotori dengan GNPF MUI bersama FPI dan ormas Islam lainnya. Setelah itu, muncul lagi rangkaian aksi lainnya di kawasan itu. Daftar tokoh Nasdem di Bali NTB yang mundur usai Anies Baswedan Capres. Beberapa tokoh Partai Nasdem resmi mundur usai Anies Baswedan diusung sebagai calon presiden 2024. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari Bali dan Nusa Tenggara Barat. Siapa saja mereka? Berikut daftar tokoh Nasdem yang mundur usai Anies Baswedan Capres. 1. Niluh Jelantik. Tokoh perempuan asal Bali yang juga dikenal sebagai kader Nasdem, Niluh Jelantik mengundurkan diri. Pengumuman itu disampaikan lewat akun Facebook Niluh Selasa 4 Oktober 2022. Sehari setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung 2024. Dalam unggahan di media sosialnya seperti dilihat pada Selasa 4 Oktober 2022, Niluh Jelantik menyatakan selamat tinggal kepada Nasdem. Pengalamannya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu menjadi salah satu pertimbangannya. Niluh Jelantik mengaku saat mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta, tidak sedikit intimidasi yang dihadapinya. Di sisi lain, ia memandang Jakarta sebagai miniaturnya Indonesia. Meski demikian, ia mengaku saat Rakernas tersebut masih berpikir positif terhadap masing-masing calon yang hendak dideklarasikan. Menurutnya, Anies punya kelebihan dan kekurangan. Namun, secara pribadi ia memiliki prinsip, terlebih ia telah menyatakan akan keluar dari Nasdem bila Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres. Pernyataan itu ia keluarkan beberapa tahun lalu. 2. Tokoh Puri Anom Tabanan, anak Agung Ngurah Panji Astika. Setelah Niluh Jelantik, kali ini giliran anak Agung Ngurah Panji Astika yang memutuskan hengkang dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Panji Astika yang dikenal sebagai tokoh Puri Anom Tabanan itu mundur sehari setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024, Selasa 4 Oktober 2022. Untuk diketahui, Panji Astika tadinya menduduki posisi Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW Nasdem Bali. Panji Astika mengakui perbedaan pilihan politik pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres menjadi alasan pengunduran dirinya. Menurutnya, pilihannya untuk mundur telah dipahami koleganya di kepengurusan Nasdem Bali. Soal kemungkinan terjun lagi ke partai politik, ia mengaku masih melihat perkembangan dan situasi. 3. Wagub NTB Siti Rohmi Jalilah. Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah resmi mundur dari Partai Nasdem. Wanita yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat itu hengkang dengan alasan keluarga. Hal tersebut diungkap Willy Aditya yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi NTB 2022-2024 usai Rohmi mengundurkan diri dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut.